Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jessica selaku dosen pembimbing mata kuliah keuangan perusahaan dan rekan-rekan saya yang pada saat ini akan mempresentasikan materi kita ke minggu 8 yaitu mengenai manajemen kas. Baik, sebelum kita memasuki materi presentasi, izinkan saya mewakilkan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Hafiza Kurniaini Auriela dengan NIM akhir 017 dan rekan saya Nofila Salwanisa dengan NIM akhir 014, Zara Tulaya dengan NIM akhir 015, Muhammad Riki Alpando dengan NIM akhir 016, Ikon Syarif Ali dengan NIM akhir 019, dan Ada Rizkia Pratama dengan NIM akhir 024. Sebelum rekan saya memaparkan materi presentasinya, saya akan mengulas mengenai materi-materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada motif perusahaan menyimpan kas, yang kedua ada percepatan penerimaan kas, yang ketiga ada memperlambat pengeluaran kas, yang keempat ada electronic commerce and EDI, yang kelima ada outsourcing dalam manajemen kas, yang keenam ada saldo kas minimum dan kompensasi bank, yang ketujuh ada investasi dalam surat berharga jangka pendek, yang kedelapan ada rumus perhitungan imbal hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kepada rekan-rekan yang akan melakukan presentasi, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan motif perusahaan menyimpan kas. Jadi di sini ada yang pertama transaksi. Transaksi ini menyimpan kas untuk pembayaran rutin seperti pembelian gaji, pajak, dan dividen. Yang kedua ini ada berjaga-jaga. Perusahaan menyediakan kas sebagai cadangan untuk kebutuhan tak terduga, seperti jumlahnya dipengaruhi oleh seberapa stabil arus kas dan kebutuhan perusahaan dapat kredit. Yang ketiga ini ada spekulatif. Jadi perusahaan menyimpan kas untuk memanfaatkan peluang sementara, misalnya mendapatkan diskon bahan baku. Motif ini jarang digunakan. Ya, di sini yang kedua ada strategi manajemen kas yang efisien. Yang pertama ini ada diversifikasi bentuk kas, penggunaan kombinasi kas, aset setara, dan fasilitas pinjaman untuk menjaga fleksibilitas. Yang kedua ini ada anggaran kas. Jadi ini alat utama perusahaan untuk memprediksi kebutuhan kas dan mengendalikan arus kas. Yang ketiga ini ada sistem informasi kas. Perusahaan menyediakan laporan harian tentang saldo kas, pengeluaran, dan posisi surat berharga agar keputusan dapat mengambil ke, agar perusahaan dapat mengambil keputusan. Yang keempat ini ada tujuan utamanya. Tujuan utama perusahaan itu menjamin kas agar selalu tersedia bagi operasi sambil tetap memperoleh pendapatan dari investasi jangka pendek. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya ada percepatan penerimaan kas atau speeding up cash receipts, yang dimana tujuan utamanya yaitu mempercepat penerimaan kas adalah mengurangi collection float dan mempercepat uang masuk ke rekening perusahaan. Di dalamnya terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen collection float, yang dimana ada mile float, yaitu merupakan waktu pengiriman cek dari pelanggan ke perusahaan. Yang kedua, processing float, yaitu waktu pemrosesan cek di perusahaan. Yang ketiga ada availability float, yaitu waktu yang dibutuhkan bank untuk mencairkan cek. Baik, yang kedua kita masuk ke dalam cara mempercepat penerimaan kas. Yang pertama ada pengiriman tagihan lebih awal, yang dimana kita bisa menggunakan sistem invoice otomatis, misalnya saat pengiriman barang. Dan kita juga bisa mengirimkan permintaan pembayaran untuk dimajukan, sehingga pelanggan bayar lebih cepat gitu. Yang kedua ada pre-authorized debit. Nah, di mana di dalamnya pelanggan memberi izin untuk mendebit rekeningnya langsung pada tanggal tertentu. Nah, ini juga cocok untuk pembayaran berulang seperti kayak sewa, cicilan, dan langganan, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem lookbook. Nah, di dalam sistem lookbook, pembayaran pelanggan dikirim ke PO Box-nya bank. Nah, bank langsung memproses dan menyetor ke rekening perusahaannya dan menghilangkan processing float. Selanjutnya ada electronic lookbook dan ARC atau account receivable.
yang dimana cek dikonversi menjadi transaksi elektronik atau ACH dan tidak perlu pemrosesan secara manual. Selanjutnya ada cek 21 dan RDC, yaitu Remote Deposit Capture, yang dimana di dalamnya cek ini akan dipindai di kantor perusahaan lalu dikirimkan dalam bentuk digital ke bank. Juga memotong waktu pengiriman secara fisik begitu. Yang terakhir ada concentration banking. Dalam concentration banking, penggabungan saldo kas dari berbagai cabang ke satu rekening pusat agar dananya lebih mudah dikendalikan dan diinvestasikan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang memperlambat pengeluaran kas atau slowing down cash disbursement. Nah, memperlambat pengeluaran kas ini merupakan salah satu cara untuk menjaga likuiditas. Tujuannya itu bukan menunda pembayaran secara tidak etis, tetapi mengatur waktu pembayaran agar kas dapat digunakan selama mungkin tanpa merusak reputasi kredit perusahaan. Salah satu teknik yang umum digunakan itu playing the float. Nah, playing the float ini adalah memanfaatkan perbedaan waktu antara pencatatan pembayaran di pembukuan perusahaan dan pencairan dana oleh bank. Nah, selisih tersebut disebut dengan net float. Nah, rumusnya itu yaitu bank balance dikurang book balance. Nah, sebagai contoh di sini ada bank balance-nya itu 500 juta, sedangkan book balance-nya itu 480 juta. Maka net float-nya itu 500 juta dikurang 480 juta, hasilnya yaitu 20 juta. Artinya perusahaan ini masih dapat memanfaatkan dana sebesar 20 juta selama cek belum dicairkan oleh penerima. Baik, yang kedua yaitu strategi memperlambat pengeluaran kas. Nah, di sini ada sentralisasi pembayaran tepat waktu, payable through draft, zero balance account, dan remote and controlled disbursement. Nah, sentralisasi pembayaran ini, semua pembayaran itu diarahkan melalui satu rekening utama, bukan tersebar di banyak rekening. Dan tujuannya itu agar perusahaan ini lebih mudah mengontrol arus kas dan mencegah pembayaran yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua yaitu pembayaran tepat waktu. Nah, invoice ini dibayar tepat pada tanggal jatuh tempo, bukan lebih cepat tetapi tepat waktu gitu. Dengan cara ini tuh perusahaan bisa memanfaatkan kas lebih lama untuk kebutuhan lain sebelum dana benar-benar keluar. Yang selanjutnya itu payable through draft. Nah, perusahaan ini mengeluarkan draft mirip cek, tetapi baru bisa dicairkan setelah ada persetujuan. Mekanismenya itu memberi tambahan waktu sebelum kas benar-benar berkurang. Selanjutnya ada zero balance account. Nah, rekening di cabang itu disetel agar selalu memiliki saldo akhir nol. Dan dananya hanya dipindahkan dari rekening pusat sesuai kebutuhan pembayaran, sehingga tidak ada dana menganggur di rekening cabang. Selanjutnya yaitu remote controlled disbursement. Nah, cek ini diterbitkan melalui bank di lokasi yang lebih jauh sehingga proses pencairan memerlukan waktu yang lebih lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai electronic commerce dan EDI. Jadi secara umum, kemajuan teknologi membuat proses pengelolaan kas perusahaan menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Nah, ada 3 sistem utama yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah EDI atau Electronic Data Interchange. EDI ini memungkinkan perusahaan untuk bertukar dokumen bisnis secara elektronik, misalnya invoice, purchase order, hingga dokumen pengiriman. Dengan adanya EDI ini, proses administrasi jadi lebih cepat dan meminimalkan resiko kesalahan import. Yang kedua itu ada EFT atau Electronic Fund Transfer. Ini adalah sistem transfer dana yang digunakan secara elektronik, contohnya ACH, wire transfer, dan SWIFT. Sistem ini tuh memudahkan perusahaan untuk melakukan pembayaran atau menerima dana tanpa proses manual. Dan yang ketiga ini adalah FD atau Financial EDI. FD ini merupakan kombinasi antara EDI dan transaksi keuangan. Biasanya itu digunakan
untuk mengirim informasi keuangan seperti pembayaran dan rekonsiliasi secara otomatis antara perusahaan dan bank. Dari penggunaan EDI dan EFT ini, ada beberapa manfaat utamanya, yaitu penting untuk arus kas menjadi lebih cepat, dan kemudian pengawasan lebih ketat, dan mampu mengurangi biaya serta resiko kesalahan karena prosesnya itu sudah otomatis. Ya, selanjutnya adalah outsourcing dalam manajemen kas. Jadi, banyak perusahaan mengalihdayakan fungsi keuangan non-inti kepada pihak ketiga. Contohnya, penggunaan logbook oleh bank, pengelolaan pembayaran internasional oleh bank, dan BPO, yaitu adalah Business Process Outsourcing untuk fungsi keuangan dan akuntansi. Nah, keuntungannya, apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu adalah yang pertama, efisiensi biaya, yang kedua adalah fokus ke bisnis utama dan teknologi dan keahlian profesional. Baik, saya akan menjelaskan di slide ini minimum cash balance atau compensating balance. Di sini ada minimum cash balance, perusahaan menetapkan saldo kas target agar cukup untuk kebutuhan transaksi dan keamanan. Jadi perusahaan itu menetapkan saldo kas minimum untuk memastikan kebutuhan transaksi itu aman dan tetap terpenuhi. Yang kedua, ini ada kas berlebihan tidak efisien karena dana bisa diinvestasikan di surat berharga. Jadi itu kalau dana tidak efisien lebih baik diinvestasikan ke surat berharga daripada kas terlalu banyak. Kas optimal ini ada dua jumlah yang lebih besar, antara lain ada saldo transaksi yang dibutuhkan dan saldo kompensasi yang disyaratkan bank. Jadi saldo transaksi ini dibutuhkan oleh operasional, sedangkan saldo kompensasi ini yang diwajibkan oleh bank. Yang kedua ini ada compensating balance atau kompensasi bank. Di sini ada sejumlah dana wajib disimpan di bank sebagai imbalan atas jasa perbankan. Jadi bank kadang mewajibkan perusahaan menyimpan sejumlah dana syarat mendapatkan jasa perbankan atau pinjaman. Karena setiap bank punya syarat berbeda, perusahaan perlu membandingkan. Kedua ini ada besar dan tiap besar berbeda, besarnya berbedanya tiap bank, perusahaan harus membandingkan antara syarat antara bank. Di sini ada tren modern, perusahaan lebih membayar biaya jasa langsung atau fee dibandingkan menahan saldo kompensasi. Saat ini perusahaan lebih banyak membayar fee langsung karena daripada menahan saldo kompensasi di bank, terutama ketika suku bunga tinggi, karena biaya peluang menahan kas menjadi lebih besar. Terakhir ini semakin tinggi bunga pasar, semakin banyak biaya peluang menahan kas, sehingga membayar fee lebih efisien. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Investasi dalam surat berharga jangka pendek atau marketable securities. Tujuan utama investasi kas menganggur yaitu menjaga likuiditas, mendapatkan return, dan menjaga keamanan dana. Segmentasi portofolio dengan rumus portofolio sama dengan R-Cash ditambah C-Cash tambah F-Cash. Dengan penjelasan sebagai berikut. R-Cash atau ready cash berfungsi sebagai cadangan kas menumpuk, memiliki karakteristik likuiditas tinggi. Selanjutnya, controllable cash memiliki fungsi untuk kebutuhan yang dapat diprediksi dengan karakteristik jangka pendek. Selanjutnya ada free cash berfungsi untuk dana berlebih, karakteristik fokus pada return. Selanjutnya itu ada faktor pemilihan instrumen dan juga instrumen umum pasar uang. Setelah faktor pemilihan instrumen ada beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ada safety, yaitu keamanan pokok dana. Selanjutnya ada marketability atau kemudahan untuk dijual, ada yield atau tingkat imbal hasil, dan juga maturity atau jatuh tempo. Selanjutnya instrumen umum pasar uang. Yang pertama itu ada treasury bills atau T-bills, repurchase agreement atau repo, federal agency securities, bankers acceptances, dan juga commercial paper. Ya, selanjutnya adalah rumus perhitungan imbal hasil. Jadi, misalkan perusahaan membeli treasury bill dengan harga diskon dengan rumus PY
sama dengan FA PP dibagi PP dikali 365 dibagi DM. Nah, untuk FA-nya itu adalah face amount atau nilai nominal, PP-nya purchase price atau harga beli, DM-nya itu adalah hari sampai jatuh tempo. Dengan contoh, FA $1.000, PP $956 dengan DM 182 hari. Bisa kita lihat BY itu adalah 1000 dikurang 956 dibagi 956. Nah, dikali 365 hari dibagi 152 dengan hasil 0,0923 atau kalau dipersenkan 9,23%. Jadi EAY menghitung efek bunga berjemuk sehingga hasilnya sedikit lebih tinggi daripada BY. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil penjelasan dari rekan-rekan saya yang sebelumnya. Yang pertama itu, manajemen kas itu pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan likuiditas dan sekaligus mengoptimalkan return dari kas yang menganggur. Jadi, perusahaan tidak hanya memastikan ketersediaan kas, tetapi juga memaksimalkannya. Yang kedua, strategi ini seperti mempercepat penerimaan kas dan memperlambat pengeluaran. Jadi bisa membantu perusahaan memperpanjang waktu pemanfaatan kas sehingga lebih efisien. Yang tiga, penggunaan teknologi seperti ADI dan EFT ini dapat mempercepat arus kas serta meningkatkan efisiensi proses keuangan secara keseluruhan. Keempat, perusahaan juga bisa menggunakan outsourcing untuk kegiatan tertentu agar bisa lebih fokus pada aktivitas inti yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Kelima, dalam melakukan investasi jangka pendek, perusahaan harus memperhatikan 4 hal penting, yaitu keamanan, likuiditas, yield, dan juga jatuh temponya. Jadi keputusan investasi aman itu dapat menguntungkan. Jadi itu tuh agar membuat keputusan investasi tetap aman dan menguntungkan. Seperti itu. Dan yang terakhir ini ada dua ukuran penting yaitu biannual equivalent yield dan effective annual yield. Jadi kedua metode ini membantu perusahaan menghitung dan membandingkan tingkat pengembalian dari berbagai pilihan investasi jangka pendek. Berarti jadi inilah rangkuman utama mengenai bagaimana sih perusahaan dapat mengelola kas secara efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami pada sesi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan presentasi dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.